Wanita ini tidak pernah membayar saat berbelanja. Jika dia menyukai sepasang sepatu, dia akan langsung memintanya dari penjual. Seolah-olah semua barang di mal disediakan hanya untuknya. Jika ada pramuniaga yang berani meminta uang, pemilik toko justru akan memarahinya di depan semua orang. Karena wanita ini adalah bintang seluruh kota. Dia dulunya seorang pesenam. Saat kompetisi nasional, kakinya terluka parah. Namun dia tidak menyerah dan tetap tampil dengan kaki yang cedera. Akhirnya, dia berhasil memenangkan medali pertama untuk negaranya dan menjadi pahlawan kota. Namanya terpampang di setiap sudut jalan. Setiap jalan memiliki area parkir khusus untuknya. Namun setelah pensiun, dia tidak pernah bisa menerima kehidupan biasa. Dia juga tidak mau menerima pekerjaan biasa. Sampai suatu hari dia terpaksa menjadi pelatih. Seorang gadis kecil datang dengan penuh semangat untuk menemuinya dan menunjukkan gerakan backflip. Tapi wajah wanita itu tetap dingin karena dia tahu jika gadis itu memenangkan medali, kejayaannya akan hilang selamanya. Lalu dia mengajak gadis itu ke restoran. Meja penuh dengan junk food. Atas suruhan wanita itu, gadis tersebut mengambil ayam goreng. Dan sejak hari itu kemundurannya dimulai. Perlahan-lahan dia makan banyak setiap hari dan terus bertambah gemuk, sampai akhirnya dia bahkan tidak bisa naik ke palang bertingkat lagi. Namun kemudian seorang pria melihat semua ini dan memutuskan untuk melatih gadis itu sendiri. Wanita itu tidak menyukainya. Untuk menyelamatkan gadis tersebut, pria itu pertama-tama mengatur pola makannya. Sekarang gadis itu harus makan mentimun sementara makanan lezat ada di depannya. Hasilnya langsung terlihat, tapi diet saja tidak cukup. Wanita itu kemudian mulai melatih gadis itu dengan latihan seperti neraka. Awalnya dia memarahi setiap kesalahan dengan keras, tapi perlahan, ketegasannya berubah menjadi kesabaran. Setiap kali dia merasa gerakan gadis itu tidak tepat, dia akan melepas karet rambutnya dan mengikatkannya di kaki gadis tersebut. Hasilnya, pada percobaan berikutnya, pendaratan gadis itu menjadi jauh lebih baik. Seiring waktu dan di bawah bimbingan idolanya, kerja keras gadis itu mulai membuahkan hasil. Pelatih itu bahkan memberikan boneka mesin capit yang pernah dimenangkannya. Selama masa ini, pola pikir dan sikap wanita itu juga mulai berubah. Akhirnya, tibalah hari kompetisi nasional. Semua orang berada dalam performa terbaik mereka untuk kejuaraan. Ketika giliran gadis itu tiba, dia mengalahkan semua orang dengan percaya diri dan penampilan yang sempurna. Dengan mudah lolos ke Olimpiade. Namun tepat sebelum naik ke panggung, wanita itu menyadari bahwa gadis ini akan mengambil seluruh identitasnya. Semua orang akan melupakan namanya. Hak istimewanya akan hilang. Saat itu juga dia memikirkan rencana kejam, mengganggu perhatian gadis itu agar kalah. Tapi setelah terdiam sejenak, dia tidak melakukannya. Sebaliknya, dia memotivasi gadis itu. Dan seperti yang diharapkan, gadis itu memenangkan medali emas. Semua sorotan kamera tertuju pada gadis itu. Sementara wanita tersebut tersingkir ke pinggir. Meski begitu, wanita itu pergi dengan tenang karena misinya telah selesai. Kini kota dipenuhi dengan spanduk nama gadis itu. Tapi wanita itu sudah memutuskan bahwa dia akan membuktikan dirinya lagi dengan identitas baru. Teman-teman, apakah kalian pernah memenangkan medali atau piala?